Sejak zaman dahulu kala, umat manusia selalu tertarik pada misteri, dan langit berbintang tidak pernah berhenti memesona kita. Rasa ingin tahu tentang planet-planet jauh dan semangat untuk menjelajahi kosmos telah mendorong kita untuk memimpikan hal-hal besar. Karya film seperti Interstellar mengungkapkan apa yang mungkin menjadi kenyataan dengan penggunaan lipatan ruang angkasa. Bersama dengan sistem propulsi revolusioner seperti hyperdrive, relativitas waktu dalam medan gravitasi yang kuat, dan kriopreservasi. Namun, meskipun narasi-narasi ini memikat kita, kenyataannya adalah perjalanan antar bintang masih berada di ranah imajinasi, dan cara untuk mewujudkannya masih sekadar dugaan. Mari kita lihat, misalnya, Bronx Inventory. Tetangga bintang terdekat kita berada pada jarak yang sangat mencengangkan, setara dengan 206.000 kali jarak antara bumi dan matahari. Untuk menggambarkannya dengan lebih baik, itu berarti 103 juta kali jarak yang memisahkan kita dari bulan. Bahkan cahaya yang bergerak pada kecepatan tertinggi di alam semesta membutuhkan waktu 4,3 tahun untuk mencapai kita dari Proxima Centauri. Dan meskipun demikian, kita tetap yakin bahwa batasan teknologi kita hanyalah hambatan sementara. Ketika kita merenungkan hamparan langit yang dipenuhi bintang, hampir tidak mungkin untuk membayangkan luasnya jarak yang memisahkan kita dari benda-benda langit tersebut. Percayalah, kita tidak akan pernah melintasi ruang antara rasi bintang. Namun, jika Anda ragu untuk menerima kenyataan ini, ikuti saya dalam renungan yang menggugah ini, sementara kita menyelidiki kemungkinan untuk menyeberangi jurang kosmik yang memisahkan sistem planet. Enrico Fermi adalah orang yang pertama kali mengajukan pertanyaan yang menggelisahkan, di mana mereka semua, atau lebih tepatnya, mengapa kita tidak mendeteksi jejak peradaban alien sama sekali. Dengan miliaran dunia yang mungkin, tampaknya tidak mungkin kita satu-satunya yang telah mencapai kesadaran. Apa yang menyembunyikan kebenaran ini? Apakah kita benar-benar termasuk di antara pelopor yang mengatasi tantangan evolusi yang sangat besar? Berbagai teori telah diusulkan untuk memecahkan paradoks Fermi, mulai dari hipotesis penghancuran diri peradaban teknologi hingga gagasan bahwa kehidupan cerdas mungkin merupakan kelangkaan kosmik. Namun, penjelasan yang paling masuk akal mungkin telah diabaikan justru karena kesederhanaannya. Mungkin jawabannya terletak pada jarak astronomis antara sistem bintang yang menciptakan hambatan yang tak teratasi. Bahkan peradaban yang sangat maju pun bisa terbentur pada energi dan sumber daya yang luar biasa besar yang diperlukan untuk menyeberangi kehampaan antar bintang ini. Biaya yang begitu besar sehingga tidak ada masyarakat, seberapapun majunya, yang menganggap investasi tersebut layak. Sebelum kita menjelajahi kemungkinan perjalanan antar bintang, ada baiknya kita merenungkan, apakah manusia ditakdirkan untuk selamanya terperangkap dalam tata surya kita, terikat oleh tarikan gravitasi matahari kita? Untuk menyelidiki pertanyaan ini, mari kita lakukan latihan imajinasi singkat. Tantangan kita adalah merancang misi antar bintang yang paling sederhana dan layak, mengirim pesawat ke Proxima Centauri dengan memastikan awaknya bertahan hidup selama satu generasi. Pesawat antariksa akan menggunakan sistem propulsi yang mampu mencapai 20% kecepatan cahaya. Namun, muncul hambatan kritis. Pada kecepatan ini, bahkan partikel mikroskopis debu kosmik bisa menjadi sangat merusak. Tabrakan dengan butiran berukuran 1 mm saja akan melepaskan energi setara dengan jutaan joule, menghancurkan pesawat dalam sekejap. Dengan demikian, akankah kita bahkan bisa meninggalkan tata surya kita? Kemungkinannya kecil. Wilayah ini dipenuhi dengan puing-puing sisa pembentukan planet, membuat risiko tabrakan sangat tinggi. Untungnya, semakin jauh dari matahari, kepadatan mikrometeoroid ini berkurang. Salah satu solusi yang mungkin adalah meluncurkan pesawat dalam lintasan lurus keluar sistem, menghindari material yang lebih padat di dekat orbit bumi, dan menggunakan laser berbasis di bumi untuk membuka jalan di ruang angkasa di depannya. Berikutnya, kami akan melanjutkan perjalanan menuju Proximus dan Tori untuk menguji batas kami tanpa harus dihancurkan. Untuk memahami skenario ini, perlu dilakukan analisis terhadap medium antar bintang. Medium ini terdiri dari 99% gas dalam hal massa dan hanya 1% partikel debu yang sangat kecil. Gas tersebut sebagian besar adalah hidrogen, sekitar 90%, dengan sisanya pada dasarnya helium dan jejak elemen yang lebih berat. Kepadatan rata-rata gas di piringan galaksi Bima Sakti berkisar sekitar 1 atom per sentimeter kubik, tetapi matahari kita terletak di area dengan kepadatan yang lebih rendah, dikenal sebagai gelembung lokal. Kemungkinan terbentuk oleh supernova kolosal. Di wilayah ini, kepadatannya turun menjadi sekitar 1 atom per 10 cm kubik debu antariksa. Di sisi lain, terbentuk dari molekul silikat dan karbon
yang menggumpal menjadi partikel. Elemen-elemen ini disintesis di inti bintang masif dan tersebar ke kosmos melalui supernova atau angin bintang. Partikel-partikel ini umumnya memiliki ukuran yang bervariasi dari 1/10 hingga beberapa per 10 mikrometer. Butiran yang lebih besar sangat jarang ditemukan di luar sistem planet, membuat risiko satu partikel merusak pesawat kita hampir tidak ada. Elemen-elemen ruang antar bintang, atom, molekul, dan butiran debu bergabung membentuk struktur yang lebih kompleks. Sebagian besar partikel ini berosilasi antara 1/10 hingga beberapa per 10 mikrometer. Butiran dengan ukuran lebih besar sangat langka di luar sistem planet sehingga bahaya dampak katastrofik dapat diabaikan dengan aman. Partikel yang lebih kecil sendiri sangat tersebar dengan frekuensi sekitar 1 butir per 100 meter kubik. Meskipun baik gas maupun debu di medium antar bintang sangat renggang, jarak yang sangat jauh yang ditempuh membuat pesawat ruang angkasa masih menangkap sejumlah material ini. Namun, tabrakan tunggal jarang menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Bayangkan misalnya satelit atau meteoroid yang melintas melalui atmosfer bumi. Benda-benda langit ini memulai pembakarannya hampir seketika saat menembus lapisan atmosfer atas, di mana kepadatan udara hanya setara dengan 1/1.000.000 dari yang tercatat di permukaan laut. Fenomena ini disebabkan oleh kecepatan ekstrim mereka yang dapat bervariasi dari beberapa hingga puluhan kilometer per detik. Benturan keras dengan molekul atmosfer mentransfer energi kinetik yang sangat besar ke benda yang jatuh, seringkali menghancurkannya sebelum mencapai permukaan. Medium antar bintang memiliki kepadatan yang jauh lebih rendah daripada atmosfer atas bumi, sekitar 1016 kali lebih renggang. Namun, pesawat ruang angkasa yang bergerak pada 0,2 c, 20% kecepatan cahaya, akan bergerak kira-kira 10.000 kali lebih cepat daripada satelit yang memasuki kembali orbit. Meskipun energi yang ditransfer oleh setiap partikel antar bintang sekitar 1 miliar kali lebih kecil daripada saat memasuki atmosfer, dengan asumsi perlindungan yang memadai dan sistem disipasi panas, tantangan baru muncul pada kecepatan relativistik ini. Setiap partikel antar bintang, bahkan atom atau molekul tunggal, berpotensi menyebabkan kerusakan struktural. Efek kumulatif dari benturan mikroskopis ini memerlukan analisis mendalam. Sebuah studi tahun 2016 yang dilakukan oleh Tiam Huang dan rekan-rekannya secara khusus menyelidiki konsekuensi dari tabrakan ini selama perjalanan antar bintang pada kecepatan sangat tinggi. Penelitian mengungkapkan bahwa elemen ringan seperti hidrogen dan helium hanya menyebabkan pemanasan permukaan tanpa kerusakan permanen. Di sisi lain, elemen yang lebih masif seperti oksigen dan besi mampu menciptakan retakan mikro dan erosi struktural. Tim menghitung bahwa perjalanan ke Proxima Centauri dan Tori pada 20% kecepatan cahaya akan mengakibatkan penguapan total pelindung depan pesawat. Implikasinya mengkhawatirkan. Dalam studi tambahan tahun 2006, Oleg Ovi memeriksa tingkat radiasi yang dihadapi oleh kru tanpa perlindungan memadai pada kecepatan relativistik. Hasilnya menunjukkan tingkat paparan yang setara dengan yang ditemukan di inti reaktor nuklir, dosis yang pasti mematikan bagi segala bentuk kehidupan di dalamnya. Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa perjalanan antar bintang dengan kecepatan ekstrem akan membawa tantangan signifikan untuk melindungi pesawat dan awaknya dari efek dahsyat tabrakan dan radiasi. Ini merupakan hambatan teknis yang kompleks yang harus diatasi sebelum upaya sebesar itu dilakukan. Keluar dari ranah hipotetis, jika kita mempertimbangkan realisasi praktis proyek semacam ini pada tahun 2024, berbagai masalah kritis muncul. Yang pertama adalah jarak. Proxima Centauri berjarak sekitar 4,3 tahun cahaya dari bumi. Bahkan dengan menggunakan teknologi paling canggih yang kita miliki saat ini, setara dengan wahana Parker Solar Probe, sebuah pesawat antar bintang akan membutuhkan waktu sekitar 797 tahun untuk mencapai tetangga bintang terdekat kita. Ini berarti misi tersebut akan mencakup sekitar 100 generasi dengan awak pertama dan keturunan mereka hidup dan mati di atas pesawat, sementara anggota baru akan lahir di luar angkasa tanpa pilihan. Gagasan tentang pesawat generasi membawa dilema etika yang mendalam. Adakah orang yang bersedia mengorbankan tidak hanya hidup mereka sendiri, tetapi juga masa depan keluarga mereka dalam misi yang hasilnya tidak akan pernah mereka saksikan? Minat yang semakin besar terhadap kolonisasi Mars menunjukkan bahwa ada manusia yang siap untuk melakukan perjalanan tanpa kepulangan. Mungkin panggilan untuk menjelajahi dunia baru cukup untuk memotivasi relawan untuk memulai perjalanan yang begitu berani. Ketika tiba di sistem Proxima Centauri, para penjelajah akan dihadapkan pada dua kemungkinan. Pada kasus pertama, mereka akan menemukan planet-planet yang tidak mampu menopang kehidupan seperti yang kita kenal, mengubah perjalanan epik
konflik mereka menjadi pengingat pahit akan risiko eksplorasi luar angkasa. Pada kasus kedua, mereka akan menemukan bahwa umat manusia telah mendirikan koloni di dunia yang jauh, mengantisipasi kedatangan mereka. Berkat kemajuan teknologi yang dicapai di bumi selama perjalanan panjang pesawat luar angkasa. Benar, rasa ingin tahu manusia tidak bisa menunggu. Hei, semuanya, istirahat sebentar sebelum kita melanjutkan. Jangan lupa untuk berlangganan channel Insane Curiosity. Aktifkan bel notifikasinya. Kalian membantu kami menciptakan konten yang semakin baik. Seberapa dekat kita dengan menjadi peradaban antar bintang di hadapan luasnya galaksi Bima Sakti yang membentang sejauh 100,000 tahun cahaya, kita mulai memahami besarnya perjalanan antar bintang. Jika kita membagi galaksi kita menjadi sekitar 20.000 tujuan yang mungkin, masing-masing berjarak sekitar 5 tahun cahaya satu sama lain, wahana tercepat yang kita miliki saat ini akan membutuhkan waktu 199 juta tahun yang sangat lama untuk menjelajahi galaksi satu kali saja, dan itu tanpa berhenti untuk menjelajahi atau menyesuaikan rute. Data yang menakjubkan ini menunjukkan tantangan besar dari perjalanan antar bintang. Jarak yang sangat jauh antara sistem bintang dan galaksi mengungkapkan urgensi akan kemajuan revolusioner dalam propulsi, teknologi, produksi energi, dan pemahaman kita tentang ruang waktu. Untuk menjadi peradaban kosmik, kita membutuhkan lompatan luar biasa dalam kreativitas dan inovasi untuk mengatasi jarak yang sangat luas antara bintang-bintang. Namun, ada secercah harapan. Simulasi dari JPL NASA menunjukkan bahwa kapal generasional yang melaju dengan kecepatan 500 km/s dapat menjajah sebagian besar galaksi dalam sekitar 90 juta tahun. Sementara itu, wahana von Neumann, kapal yang dapat mereplikasi diri dan mampu menjelajahi serta menghuni sistem yang jauh, menawarkan jalur menarik lainnya untuk ekspansi galaksi. Bahkan ketika kita menguasai pembangunan kapal yang mampu mengatasi semua tantangan perjalanan antar bintang, kita masih akan menghadapi dilema yang tak teratasi, dilatasi waktu. Fenomena ini akan menciptakan jurang yang tak terjembatani antara kru dan planet asal mereka. Bayangkan meninggalkan semua orang dan segala sesuatu yang Anda kenal dengan sadar bahwa Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Dan jika suatu hari Anda kembali, Anda akan menemukan peradaban yang tidak bisa dikenali, tidak terbatas pada biaya individu. Perjalanan-perjalanan ini akan menghalangi pembentukan entitas antar bintang seperti Federasi Planet Bersatu. Lembaga-lembaga semacam itu hanya berfungsi berkat pertukaran komersial dan budaya antara dunia yang berbeda, sesuatu yang tidak praktis mengingat berabad-abad yang dibutuhkan untuk melintasi angkasa luar. Renungkan, akankah suatu perusahaan mengirim kargo ke ujung galaksi dengan sadar bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan kembali kapal pengangkutnya? Itu seperti melemparkan botol ke lautan kosmik. Pada praktiknya, setiap kapal yang tunduk pada relativitas Einstein akan menjadi mikrokosmos yang terpisah, terputus dari akar dan sejarahnya. Apa daya tarik sejati dari petualangan ini? Seberapapun kita mendambakan untuk menaklukkan bintang-bintang, kenyataannya adalah perjalanan antar sistem tata surya masih di luar jangkauan teknologi kita saat ini. Tetapi justru hambatan inilah yang memicu tekad kita untuk memecahkan dan, suatu hari nanti, menguasai jalur-jalur Bima Sakti dan ruang angkasa yang dalam. Apakah Anda percaya kita akan mencapai bintang-bintang dalam waktu dekat? Apakah Anda melihat tujuan dalam kolonisasi eksoplanet? Bagikan kesan Anda di komentar. Jika menyukai konten ini, jangan lewatkan video yang ditampilkan di layar Anda. Sebuah narasi yang memikat tentang bintang-bintang paling terang di kosmos. Kami menghargai kunjungan Anda.